Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan kenapa kami tidak bisa scalping. Bukan berarti scalping jelek, tapi sekali lagi karena kami tidak bisa. Dan kenapa kami membuat konten ini? Karena ternyata banyak yang ingin masuk grup premium kami karena ingin mendapatkan rekomendasi saham-saham scalping. Kami tidak bisa. Nah, sekarang kami akan menjelaskan kenapa alasan kami kok tidak bisa scalping. Ya, ini berdasarkan pengalaman. Jadi kami pernah melakukan dan pada akhirnya tidak lagi melakukan. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi, siapa tahu bisa membantu. Yang pertama adalah kami itu tidak bisa full di depan monitor selama jam pasar buka. Full dalam arti di sini itu betul-betul dari jam 9 sampai jam 12, dari jam setengah 2 sampai jam 4. Kenapa? Pertama, kadang-kadang ada orang tua memanggil, atau mungkin kebutuhan mendesak, atau mungkin dan lain-lain lah. Kami tidak bisa. Ya, jadi itu alasan utama ya. Dan kami punya cerita. Dulu kami pernah melaksanakan scalping di saham SLIS. Mungkin Anda tahu waktu itu sepeda listrik ya lagi booming. Dan kemudian kami udah dapat gain 3%. Tahu-tahu kami ke belakang sebentar, ingat ke belakang sebentar sekali. Tahu-tahu balik sudah minus 5%. Ya, begitulah karena kami menyadari ternyata saya tidak bisa karena tidak bisa full di depan monitor selama jam pasar buka. Yang kedua, menurut kami untuk scalping itu tekanan psikologisnya terlalu besar, tidak cocok buat kami. Jadi kalau Anda pengen mengetahui tingkatan tekanan psikologis di pasar itu tingkatannya seperti ini. Pertama itu investor, itu tekanan itu tidak begitu ada lah kalau menurut kami. Tinggal beli, kita tunggu gitu aja. Nambah lagi seperti itu. Di atasnya ada position trader. Position trader itu trading tapi berada di jangka waktu bulanan. Biasanya 6 sampai 1 tahun, kadang 1,5 tahun. Nah, posisi kami itu di sini masih jauh dari scalper ini. Yang berikutnya swing trader. Itu tekanan psikologis udah lumayan. Yang lebih atas lagi daily trader dan lebih tinggi, paling tinggi menurut kami adalah scalper. Jadi kami masih jauh di bawah itu. Kami sampai sini aja belum. Ya, masih di sini. Jadi seperti itu. Jangan anggap kami bisa segala sesuatunya. Enggak ya. Setiap di pasar modal itu punya keahlian masing-masing. Yang berikutnya, selalu kepikiran. Jadi ini kami punya pengalaman juga ya. Ketika kita melaksanakan itu, terutama kan ada jam waktu setengah 2 sampai jam 4 ya, yang mungkin kita lelah tidur siang misalkan, itu kepikiran, ini naik atau tuh mau masuk ini, sama ini mau masuk, mau keluar sama ini. Jadi seperti itu. Bisa jadi Anda waktu makan, kamar mandi, bahkan waktu ibadah itu kita terlalu ingat gitu. Itu kan menurut saya kurang baik lah. Ya lagi-lagi karena kami nggak bisa. Bisa jadi banyak orang yang sudah tenang jadi nggak perlu seperti itu. Bahkan teman saya cerita itu di kamar mandi ya, untuk dia BAB itu harus bawa HP karena takut ketinggalan momentum. Jadi ini yang berikutnya, kenapa kami nggak bisa untuk scalping. Yang berikutnya, saya itu tipe orang yang tidak begitu teliti ya, jadi sekadang salah ketik harga. Jangankan untuk scalping ya, untuk transaksi biasa aja pernah kok kami salah kode, salah harga, itu pernah. Apalagi ada banyak saham kan seperti ini, ada SMAL sama SMRA. Ini kan dua saham yang berbeda. Ya, ketika kita salah ketik tahu-tahu kan ada opsi muncul ya. Jadi seperti itu saya nggak bisa. Yang berikutnya adalah harus dana besar untuk profit lumayan. Kalau Anda mengatakan ya semua jenis trading itu harus dana besar. Iya, tapi kalau scalping itu kan memanfaatkan selisih yang sangat sedikit. Ya, karena fluktuasi besar dia masuk kemudian mengambil sedikit saja. Sedikit itu bisa 1%, bisa 1,5%. Nah, kalau Anda modal 1 juta aja itu cuma 20.000. Itu udah hanya 2% loh ya. Kalau 10 juta baru 200.000. Nah, ini kalau plus. Sekarang kita pikirkan kalau minus bagaimana? Iya, itu kan penting juga. Yang harus kita pikirkan kan minusnya, jangan plusnya. Jadi berat kalau menurut kami, karena ya
kami kepikiran itu gini, kalau kehilangan uang sekian itu kayak mana gitu, jangan memandang plusnya aja. Yang berikutnya, kami itu tipe yang tidak terbiasa aktif cut loss. Ya. Jadi dikit-dikit cut loss kami tidak biasa. Ini kelemahan kami, terus terang ini kelemahan kami. Jadi kalau ada saham turun kami average down ya. Kadang udah terlalu turun kami belum average down. Jadi itu kelemahan kami. Yang mana kelemahan ini tidak cocok untuk scalper. Yang berikutnya adalah nah ini terakhir, mungkin Anda bingung apa maksudnya ini ya. Masih menganggap angka di porto adalah uang. Memang kenyataannya angka di porto itu adalah uang ya. Tapi kalau Anda pengen menjadi scalper yang sukses, itu jangan menganggap angka yang ada di porto Anda itu adalah uang. Itu hanya angka. Jadi Anda seperti mainan angka-angka aja ketika melaksanakan aktivitas scalping ini. Nah, itu tidak semua orang bisa. Contoh misalkan uang 1 miliar, kita hanya anggap angka dengan 0 jumlahnya 9, itu nggak bisa kita. Misalnya, kenapa saya menganggap seperti ini? Karena gini, kalau misalkan kita turun 5%, kita nggak apa-apa, cut loss, hilang nggak apa-apa. Karena apa? Hanya angka gitu. Nah, untuk sampai tahap ini, sangat sedikit orang yang mampu. Makanya scalper itu kan hanya kumpulan orang sedikit lah menurut kami lah. Trader banyak, investor banyak, position trader banyak, swing banyak. Tapi kalau udah scalper itu menurut kami sedikit. Oleh sebab itu kalau misalkan kita tidak punya kemampuan jangan coba-coba. Kalau menurut kami seperti itu ya. Apalagi ada orang ya yang ke kami itu usianya sudah agak lanjut ya. Usianya agak lanjut, dia tahu-tahu pengen scalping gitu. Wah, dan dia baru masuk di pasar karena tertarik dengan konten kreator dan lain sebagainya. Ya memang konten kreator udah ahli ya. Kalau kita kan newbie jadi kan susah. Nah jadi seperti itu. Ini adalah beberapa kenyataan kenapa kami tidak bisa jadi scalping. Nah kalau Anda punya pengalaman jadi scalper ya silahkan cantumkan di kolom komentar. Entah itu komentar positif atau negatif. Dan ini pertama kali ya kami akan memberikan giveaway bagi komentar terbaik. Kami akan memberikan satu gratis grup premium saham hijau selama 1 bulan. Nanti kami hubungi dia via komentar itu. Jadi kalau komentar, karena sebetulnya kami pernah melakukan ini, memberikan giveaway gratis grup premium, tapi tahu-tahu nggak dihubungi balik gitu. Kita komentar nggak dihubungi balik. Nah nanti Anda komentar, nanti kami beri komentar. Oh komentar ini paling bagus nih, atau cerita ini paling bagus. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bagi para scalper. Sekali lagi tidak merendahkan scalper, tapi kami memang nggak bisa. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.